Halo semuanya, hari ini gue pengen first impression mengenai Lumion 2023. Gue baru tahu bahwa Lumion ini mengeluarkan Lumion 2023. Dia ganti nama, sebelumnya dia Lumion 12. Sebelumnya pakai digit ya, 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Terus sekarang dia update jadi Lumion 2023 is here. Mari kita lihat. Oke, di awal dia pengen kasih lihat bahwa ada filter buat concepting monokrom seperti ini ya. Oke, ada suara For over a burung. decade, Lumion has empowered you to bring your vision to life and let the world in on your ideas. Today, we're starting a new chapter. We've Anjay, rebuilt Lumion from the ground up, New bringing you chapter. a rendering experience that's more accessible, more intuitive, and more powerful than ever before. This is just the beginning. This is Lumion. This is just a beginning. This is Lumion. Kalau misalkan improve semua, pastikan laptop atau PC teman-teman kuat ya. Anjay, dia beat lagunya dipasin sama spotlight nyalanya. Improve raster quality. Bentar, dari pertama ini objeknya dari Lumion atau bukan ya? Kalau misalnya objeknya dari Lumion, gue lihat nih sofanya seperti kurang detail ya. Lakukannya tuh kurang, atau sepertinya mungkin nih bahannya lagi sweat kali, mungkin ya. Introducing ray tracing. Nah, ray tracing buat teman-teman yang nggak tahu, pokoknya cahaya dan bayangannya jadi lebih realistis lah. Batunya dia ada displacement mapnya sepertinya, jadi kelihatan keluar dalam. Kok masih kayak kartun ya? New area light shadow. Ini juga bagian kanan nih overbright sekali nih. Optimize emissive material. Wah, emissive material emang selalu jadi sesuatu yang mengasihkan sih ketika ngedit desain. Wih, mobilnya GG juga. Oh, pantesan new curve reflection. Dia kalau misalnya di mobil dia jadi meliuk-meliuk gini nih bayangannya. More realistic interiors. Nah, ini pastikan kalau misalnya teman-teman sebelum render dengan apapun, pastikan modelingnya tuh bagus ya, detail. Seperti contohnya nih, mejanya dia ada kisi-kisinya, terus dia materialnya udah oke, bangkunya juga yang bagus. Bahkan di sebelah kanan nut-nutnya ini juga dia bikin, di lemarinya juga gap-gapnya dibikin. Percuma kalau misalkan di modeling yang nggak bagus, pakai render apapun juga tetap jelek. Nih, untuk si keran wastafelnya, keran sinknya dia pakai yang model seperti ini. Ya pastikan pokoknya modeling teman-teman udah rapi dulu. Tapi ini apelnya masih nyebelin sih, buah-buahannya masih nyebelin ya, kayak kelihatan kartun banget ya. Accurate lights and shadow, realistic reflection. Ladder. Improve material workflow. Dia jadi kayak D5 render, dia kayak ini nih, ada reflection metal emissive. Dia UI-nya berubah ya, user interface-nya. D5 render kan juga gini nih. Metalnya ntar tinggal dinaikin nih, reflection metal emissive. Bahkan di D5 render tuh dia emissive-nya bisa diatur temperaturnya mau berapa, 4500, 6000, apa 3000, warm, white, cool, apa. Ini material baru. Nah tuh metalness dia geser, dia slide. Ini juga ada. Ini kayaknya dia bisa gabung itu, bisa live, lupa gua. Real time render sama Revit sih.
New camera editor. Oh, pertanyaan besarnya apakah Lumion sudah bisa kontrol Z di 2023 ini atau belum? Kalau belum sih sucks sekali sih. Itu sangat berguna sekali kontrol Z. Hey, Lumion tolong didengarkan nih. Kita butuh kontrol Z. Kamera. Oke, new kamera. Anjay, bisa buat IG story. Memang kalau misalkan ada kebutuhan lagi sering IG story apa TikTok apa pasti harus disediakan ini ya, perbandingan ini. Improved UI itu UI-nya baru dia. Wah iya ini media 5 render UI-nya. 325 new assets in the library. Nature, okay. New nature item, tumbuh-tumbuhan. Tapi kita lihat yang tumbuh-tumbuhan sebelum ini masih ini kayak kartun ya menurut gue. Ya. Yang ini nih tuh kaktusnya masih terlihat kartun sekali ini. Bentar, kok kayaknya transisi dia rada fail yang di sini. Padahal dia intinya pengen ngeframe pintu luarnya kan, cuman kayak kelihatan patah-patah. Ya. Nah kan, kayak si handle-nya ini aja posisinya berubah kan. Enggak, ini nggak berubah padahal, tapi kayak kelihatan nggak pas ngekat-ngekatnya. Refine depth of field. Depth of field itu bokeh guys, buat yang belum tahu. Kayak di kamera. Nah ini bokehnya dari pohon dia ke dalam. Ini lagu ngebeat sekali ya pilihan lagunya. New karakter sih kalau di Lumion fungsinya cuma buat video ya. Kalau misalkan buat apa render interior jarang pakai Lumionnya ya. Ini bisa kita lihat sync-nya aja dia nggak bikin glossy ya, atau mungkin ini dia hairline kali maksudnya. Tuh ini jeruk-jeruknya masih kelihatan kartun banget sih. Tuh, yang di meja ini juga nih apel-apel ini. Tuh, nah ini kalau misalnya teman-teman mau ngerender pastikan modelingnya itu udah bagus. Tuh kusen-kusennya ada banyak itu kan. Ada banyak layer. Terus udah gitu ada spotlight tuh di atas. Ceilingnya juga main. Karpet, dia pakai karpet yang bulat. Terus juga karpetnya pakai yang banyak lekukan-lekukan supaya menarik. Tampak atas, oke. Dia bisa render tampak atas karena gue lupa deh dulu Lumion berapa tuh dia nggak bisa render tampak atas ya. Lumion 12 udah bisa apa belum ya, gue lupa. Nggak bisa parallel projection, dia jadi dari perspektif kita tarik field of view-nya jadi kesannya kayak tampak, cuman kayaknya ini udah bisa kayaknya karena dia menunjukkan seperti itu. See the future. Compatible with all major CAD. SketchUp, Revit, ArchiCAD, Rhino, AutoCAD, Formit, Pro, Allplan, Vectorworks, BricsCAD. Oke, selesai guys. Sekarang kita lihat di ininya nih, di websitenya. Ada yang menarik kak? The best both worlds. New tracing effect left, improve right. Oh iya, dia shadownya lebih main. Cuman gua nggak tahu deh apakah yang ini memang di Lumion sebelumnya itu udah dimaksimalin belum? Terang gelapnya, kontras segala macam. Ya tapi jadi lebih menarik sih karena ada improvement di ray tracingnya tadi. Nah ini ray tracing versi 0,9. Ini apa nih? Oh bisa di zoom. Tekstur, oke ada tekstur. Ini apa lagi nih?
Oh tuh stainless tuh reflection. Full PBR material workflow. Ini workflownya yang tadi gue bilang kayak dia 5 render punya itu. New high quality material. Oke. Content library expanded, diperbanyak. Oke. Orang-orang. Find detail nature. Oke. Scene editor. Oh ini yang untuk move object. Aman yuk kamera pad. Upgrade 2023 hardware spec nih buat teman-teman yang nanyain, pasti banyak yang nanyain. Minimum adalah RTX 3060 tuh. Ini udah minimum requirementnya ya. Atau RTX 4000. RTX 4000 tuh bukan 4000 series ya, beda ya. Kemudian AMD Radeon RX 5700. Graphic card memory itu tuh dari si ininya, dari si RTX 3060 berapa giga yang buntutnya itu tuh 6 giga or more. Operating system Windows 10. CPU-nya adalah Ryzen ini Intel i7. Oh, dia 4 series juga bisa. Dia kalau Intel itu lihatnya belakangnya ya. Jadi kalau misalkan i5 12 gen lebih bagus daripada i7 4 gen. Nah ini kayaknya Lumion ini karena menitik beratkan pada GPU-nya dari graphic card. Screen resolution Full HD. Ini RAM 16 GB. Kalau yang ini graphic card memory itu yang di VGA-nya nih, di GPU-nya. SATA SSD or HDD, kalau bisa sih SSD sih. Minimum 75 GB tuh. Jadi buat temen-temen yang cuma punya space 128 GB belum kepotong Windows, terus teman-teman install ini, siap-siap aja nggak cukup. Power supply. New PC purchase consideration. Nih kalau misalnya teman-teman mau bikin PC, jangan pakai yang ini, jangan pakai yang minimum. Recommendednya RTX 3080. AMD graphic card 10 GB. Intelnya tuh generasi 8 dia juga udah bisa tuh. RAM-nya 32 GB. NVMe M.2 ini bagus nih. High requirement. RTX 3090. Graphic card-nya 16 GB. Buset nih kayak RTX 3090 20 jutaan kayaknya. Dulu kayak 40 jutaan dah 3090. Dulu harganya ngaco banget sih. Intel i7 Gen 11 tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai i5 Gen 12 pun menurut gue lebih bagus daripada i7 generasi 11. Tapi ini untuk rakit PC ya. Kalau misalkan untuk laptop, kayaknya sih CPU Intel laptop dan PC berbeda deh. RAM-nya 64 GB. SATA. Paling bener SSD NVMe M.2. Ini power supply-nya 80 plus gold. Ini kalau power supply sih sebenarnya dia kayak kepake tuh setengahnya biasa. Jadi kalau misalkan diminimumin 80 plus, biasa dia kepake 400 watt. Ini seingat gue 80 tuh makanya 800 watt. Nah biasa dia kepake cuma 400. Cuman dia udah suruh pakai yang ada ini, ada sertifikasi plus goldnya sih. Tuh requirement udah, update udah. Apalagi nih? Oh ini kayaknya yang versi teksnya dia. Ray tracing, kamera, ini lighting system improvement tuh dari Lumion 12.5 ke Lumion 2023. Dia berarti udah nggak gunain digitnya untuk penamaannya. Tuh user interface-nya bagus. Dia mirip D5 render. Ctrl Z bisa gak nih? Ctrl Z nih Lumion. Hey Lumion, apakah Anda bisa Ctrl Z? Material editor tuh dia bisa nampilin, bisa pilih pas ngerender, pilih material punya. Jadi di Photoshop bisa diedit satu-satu antara si kucing dan juga belakangnya. HDRI nggak ada yang baru nih. HDRI harusnya HDRI dibagusin supaya ngerender siang hari itu gampang ya.
daytime, watercolor, ini. Banyak banget sih improvementnya. Kemudian di sini mari kita lihat harganya. 1 year subscription most popular, kita hitung ya, 1 bulan. 1 bulan adalah 108 kali 17.500 di euro ya. Kayak euro 17.500. 1,9 juta. Tapi di sini bayarnya harus langsung setahun. Jadi kalau misalkan dikali 12, 22,7 juta. Build first year upfront ini teman-teman, untuk tahun pertama dia diskon jadi 1.300 euro. 1.300 kali 17.500 ya 22.750, exclude VAT and sales tax. Anggaplah nambah 10%. Nambah 10% lagi berarti 25 juta. Itu kalau 10%. Mungkin kalau misalkan 15% ya lebih naik lagi. Tuh harga untuk Lumion Pro. Mungkin kalau misalkan memang desainer yang udah GG sekali, atau misalkan orang yang main 3D visualisasi, nggak seberapa lah, 2 juta sebulan. Dan kalau misalkan gue belum ini sih, belum ridho ngeluarin segitu per bulan. Oke teman-teman, jadi jangan lupa sekali lagi, kalau misalkan memang teman-teman ngerender, pastikan modelingnya bagus dulu, karena di render pakai apapun, kalau misalkan modelingnya jelek sama aja bohong. Oke, kalau gitu itu aja video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sahur. Udah jam 2.